Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Harinda dengan NPM 1092524. Dengan rekan saya, perkenalkan nama saya Ria Williamantanti dengan NPM 1092223. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan keuangan dari perusahaan Customer Service Sumut Jaya Abadi periode bulan November tahun 2025. Perusahaan Customer Service Sumber Jaya Abadi merupakan usaha jasa cetak foto yang berlokasi di Sungai Liat, Bangka. Usaha ini mulai beroperasi pada tahun 2023 lalu dengan 2 orang karyawan. Usaha ini menggunakan modal pribadi pemilik sebesar hampir 1 miliar rupiah sebagai investasi awal untuk pembelian peralatan dan perlengkapan usaha. Selama bulan November 2025 terdapat beberapa transaksi penting yang terjadi. Di antaranya, pada tanggal 3 November, pemilik menyetorkan modal sebesar 10 juta dan membayar gaji 2 orang karyawan sebesar 3.600.000. Dalam menjalankan operasionalnya, pemilik usaha secara rutin menyetorkan modal sebesar 10 juta pada setiap awal bulan. Setoran modal bulanan ini digunakan sebagai modal kerja, terutama untuk membiayai kebutuhan operasional seperti pembelian bahan, pembayaran gaji karyawan, serta biaya listrik dan kebutuhan lainnya. Pada tanggal 6 November, usaha menerima pendapatan dari pemesanan kolase suade sebesar 380.000 dan kolase 11 set sebesar 760.000. Pada tanggal 27 November, dilakukan pembelian triplex sebesar 160.000. Pada tanggal 29 November, usaha membayar tagihan listrik sebesar 2 juta, serta menerima pendapatan dari cek foto ukuran 4R sebesar 60.000. Transaksi-transaksi ini kemudian dianalisis dan dicatatkan dalam sistem akuntansi. Setelah seluruh transaksi dicatat, dilakukan pengelompokan ke dalam akun-akun usaha, seperti akun kas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran uang dengan saldo akhir 37.940.500. Akun modal untuk mencatat setoran pemilik dengan saldo akhir 10 juta rupiah. Untuk akun pendapatan jasa dengan saldo akhir sebesar 27.185.500. Pada akun beban gaji dengan saldo akhir 3.600.000. Pada akun beban listrik saldo akhirnya 2 juta rupiah. Pada akun perlengkapan usaha saldo akhirnya yaitu sebesar 160.000 rupiah. Dan yang terakhir untuk akun piutang, saldo akhirnya yaitu 6.515.000 rupiah. Setelah seluruh akun dicatat, selanjutnya disusun neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk memastikan bahwa total debit kredit sudah seimbang dan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah dalam menyusun neraca saldo terdiri dari 2 cara. Yang pertama, menghitung saldo akhir dalam buku besar. Lalu, saldo tersebut disusun ke dalam neraca saldo sesuai dengan urutan. Hasil dari neraca saldo menunjukkan bahwa total debit yaitu Rp43.700.500 dan total kredit yaitu Rp43.700.500. Dan sudah dapat dipastikan bahwa pencatatan keuangan perusahaan Customer Service Sumber Jaya Abadi sudah seimbang, sudah sesuai dengan prinsip akuntansi, dan tidak terjadi kesalahan pencatatan yang signifikan. Selanjutnya, laporan laba rugi yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan usaha, khususnya kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan serta mengendalikan biaya operasional. Dari sisi pendapatan, selama bulan November tahun 2025, perusahaan Customer Service Sumber Jaya Abadi memperoleh total pendapatan sebesar Rp27.180.500. Pendapatan ini berasal dari berbagai jasa cetak.
Dari sisi beban atau biaya operasional, total biaya yang dikeluarkan usaha selama bulan November 2025 adalah sebesar Rp5.600.000. Biaya ini meliputi beban gaji karyawan dan beban listrik. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya yang wajib dikeluarkan agar kegiatan operasional usaha dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, laba bersih yang diperoleh dari selisih antara total pendapatan dan total biaya operasional. Dengan total pendapatan sebesar Rp27.185.500 dan total biaya sebesar Rp5.600.000, maka laba bersih yang dihasilkan adalah Rp21.585.500. Berdasarkan hasil dari laporan laba rugi bulan November tahun 2025, dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan customer service Sumber Jaya Abadi berada dalam kondisi sangat baik karena biaya operasional yang dikeluarkan relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Usaha ini memiliki potensi untuk terus berkembang apabila pengelolaan pendapatan dan biaya tetap dijaga dengan baik.